Iya, hai teman-teman, kita ketemu lagi di bagian kedua di dalam materi pembuatan bahan presentasi berbasis animasi ini. Kita lanjutkan dari materi sebelumnya itu, yaitu tentang mengutak-ngatik ya, mengutak-ngatik kalimat konten dalam slide ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ini dan kita lanjutkan ini bagaimana caranya kita membuat kalimat ini atau isi dari ini bergerak ataupun juga dia statis. Soal dia bergerak atau tidak itu tergantung dari taste ya, selera dari teman-teman yang berpendapat. Baik, kalau kita lihat dari awal, kita coba lihat dari awal ya. Kalau secara manual kita ini on click, kita tampilkan penuh layar, kita harus klik ya, membuat presentasi PowerPoint dengan video animasi part 2. Kita harus klik, kita jalankan play ya, kita jalankan videonya, kemudian kita lanjut. Nah, ini di slide yang ketiga, slide-nya tampil bersamaan dengan huruf. Nah, untuk hal ini tidak perlu banyak dibahas karena sebagian besar teman-teman dosen sudah paham untuk ngatur-ngatur itu. Oh iya, di materi sebelumnya saya ingatkan supaya Bapak Ibu menyediakan konten daripada bahan presentasinya supaya tidak mengulang-ulang. Makanya untuk pertemuan ini saya sudah siapkan juga ini isinya, dan supaya kita tidak, saya sudah siapkan seperti ini. Ini untuk slide yang kedua yang tadi, kemudian slide keempatnya ini. Jadi kita kembali ke slide ini. Nah, kita mau buat dia huruf-huruf ini atau kalimat-kalimat ini dalam bentuk animasi. Kita ngambil menu animasi di sini, kemudian kita aktifkan dia punya animation pane. Klik di sini. Maaf ini. Oh, ini belum di ini. Animation pane, terus dia masih known. Kita pakai yang float saja. Nah, kalau kita pakai float dia satu kaligus naik. Ya. Di satu kaligus naik. Nah, kita pengen kalau bisa naiknya satu-satu. Jadi kalau dia diisi kalimat, naiknya itu menurut kalimat bisa kita atur nanti seperti itu. Nah, untuk menaikkan dia satu-satu karena dia dalam satu kelompok tulisan, karena dalam satu slide itu bisa dalam satu kelompok tulisan, bisa juga dibagi dua. Ya, kalau ini kita pakai satu saja dulu, sebentar baru kita bagi dua di slide yang berbeda. Nah, untuk menaikkan itu kita pilih timing. Timingnya bisa di sini, bisa ngambil saja di sini, klik yang di pane ini, animation pane, ada tanda arrow di sini untuk bisa dipilih kan, kemudian pilih timing. Nah, timingnya itu untuk menentukan berapa waktu dia harus bergerak ini ya. Kalau di sini dia sudah tentukan 1 detik dia naik ke atas dengan satu kelompok tadi itu. Nah, kita mau pisahkan per satu-satu kelompok. Selamat siang satu kelompok, saya Rutrinda satu kelompok dan seterusnya. Cara memisahkannya itu ambil di teks di sini, text animation. Nah, ini one object, berarti secara keseluruhan kita pilih satu-satu ini one by one. Mana one by one ini? Oh ya, by first level. Nah, ini kalau by first level ini berarti satu-satu. Kalau 2 level berarti 2 satu sekaligus. Kita ngambil saja yang satu ini ya. Kecepatannya setelah nanti kita atur lagi ya. Nih, kita tes dulu. Nah, ini dia naik satu-satu. Kecepatannya ini bisa kita atur. Ini kecepatannya udah kelihatan di sini. Kita lihat saja di sini di timing. Kecepatannya 1 detik. Jadi 1 detik dia naik. 1 detik dia naik. Ya. Dia naik.
kita bisa perlambat sampai 3 sampai 20 detik, bisa juga setengah detik. Kita pakai 1 detik saja, kenaikannya itu boleh kita pakai 2 detik. Nah, jadi masing-masing ini dia akan bergerak selama 2 detik naik, 2 detik lagi dia naik, 2 detik lagi dia naik, dan begitu seterusnya, 2 detik dia naik. Nah, tulisannya juga ini karena masih mungkin belum, kalau dibaca pakai handphone ini agak kecil, bisa langsung saya pertebal bisa kontrol B, bisa juga bold ya, kontrol B itu bisa juga ke home, klik B nih, jadi dia sudah agak tebal. Mau merubah warna silakan. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, kalau kita lihat hasilnya secara layar penuh seperti begini ya, ini yang slide yang ketiga. Ini masih on click. Jadi nanti diklik atau di gerakan kursor baru hurufnya bergerak. Nih 1. Klik lagi 2. Nah, kalau video nggak harus pakai klik-klik, harus dia otomatis. Nah, gimana cara otomatisnya? Nah, sini kita menuju ke sana. Oke, kita kembali ke ini. Nah, supaya dia ini perintahnya dia masih mengatakan, hei huruf-huruf, kamu bergeraklah, baik ini klik. Kita lihat di animasinya ya. Ini di animasi ini dia bilang ini start on click. Jadi dia bergerak berdasarkan ini. Dia huruf-huruf ini berdasarkan on click. Rubah dia apakah bersamaan atau setelah. Ya. Previous atau with previous bersamaan atau dengan setelah tampilan sebelumnya. Kita klik saja setelah. Ini. Nah, setelah ini dia akan berpindah di sini, dan kalau dilihat di sini, tadi itu dia di sini karena kita kasih pindah ke di sini, dia akan pindah ke sini. Oke, mari kita tes. Kita pakai layar penuh. Nah, itu dia jalan sendiri. Saya tidak klik-klik, dia jalan sendiri sekarang. Ya, jadi on click-nya itu diganti dengan after previous. Kalau with previous dia akan jalan bareng juga. Ya, kira-kira itu. Untuk yang pengembangan selanjutnya, saya yakin teman-teman dosen sudah pakar lah di bidang ini. Saya cuman menyegarkan kembali, siapa tahu sudah ada yang malas-malas bikin presentasi, karena ya kita punya anak-anak sekarang ini kalau presentasinya kurang bagus dia malah nonton YouTube di handphone yang kita tidak tahu. Jadi bikin presentasi yang bagus-bagus ya, supaya mereka lebih menarik lihat kita punya presentasi daripada mereka sembunyi-sembunyi nonton YouTube di kelas. Baik, kita lanjut. Nah, seperti biasa, saya sudah di slide berikutnya ini saya sudah isi video ya. Ini insert video, saya sudah ini supaya meminimize waktu ya. Ada video ya, seperti biasa on our PC dengan di komputer ini. Tentu teman-teman yang sudah download yang saya kirim bahan materi presentasinya ini ya sudah bisa simpan di komputernya dan digali sendiri. Kalau nggak salah ini pemandangan dia ini. Nih, jadi ini masuknya jadi seperti begini. Ya, dia sudah masuk seperti begini. Kemudian yang di halaman berikutnya juga itu insert picture ya, insert picture di device-nya kita, komputernya kita. Nah, ini pemandangannya ini. Klik sini dan hasilnya ya seperti begini. Saya sudah pasang duluan untuk menghemat waktu supaya agak cepat. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, di sini kita tambahkan lagi teks. Ya, kita tambahkan teks. Nanti setelah ini kita tambahkan karakter orang dan tambahkan suara ya. Kita tuntaskan dulu ini teks ini. Nah,
Itulah alasan saya kenapa saya bilang Bapak Ibu tolong siapkan konsep konsep presentasinya supaya tidak repot-repot lagi mengetik pada saat membuat ini. Nah, konsepnya saya sudah tulis di eh, nih, isi slide keempat. Saya sudah tulis di Word sini. Sisa kita pindahkan saja, copy ya, copy juga di copy. Kemudian kita pindahkan di presentasi sini. Klik kanan, pilih saja hurufnya. Nah, sekarang seperti biasa kita atur, mau ngaturnya seperti apa ini. Kita bikin dua ini ya, kita bikin dua each. Oh, lari-lari dia. Kita bikin dia keluar dari ini, kita kecilkan dulu deh. Nah, ya. Nah, untuk kelompok teksnya ini kita bikin dua biar kita melihat perbedaan. Kalau teks yang kita perbesar dia, bisa ke sini saja sampai ya, ini kalimatnya saya kasih agak sedikit dramatis ini. Seolah-olah dramatis padahal biasa-biasa aja. Jika wabah ini sudah selesai, saya ingin sekali pergi jauh berlibur. Aku dan kalimatnya, saya ingin sekali pergi jauh. Anggaplah, ini kan anggaplah slang Makassar, slang Poltekpar. Bersama keluarga tercinta Poltekpar Makassar. Nah, oke. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi, insert lagi satu untuk text box ya. Untuk dimasukkan yang tadi itu. Nih. Oh ya, ini. Jadi isinya kita sudah rencanakan ya. Jadi pada saat membuat supaya menghemat waktu ya kita sisa isi-isi saja. Kita isi lagi di sini ya. Nah, ini. Perbesar ya. Oke, sebentar lah kita edit itu. Nah, supaya tulisannya agak menarik ini kita pakai apa ya? Oh, ganti tulisannya dah. Kita ganti tulisannya yang apa ya? Comic Sans juga bagus. Ya, terserah lah. Ya ini tergantung selera juga ini ya, teman-teman mau pilih apa. Untuk sementara saya ini dulu ya biar ini kuning bisa. Biar agak kita kasih tebal dia ya. Oke. Udah bisa terbaca, perbesar sedikit lagi. Tambahin dikit. Ini juga harus hati-hati menggerakkannya ini karena salah-salah bukan huruf yang bergerak tetapi ininya apa layarnya gambar yang di layar. Baik, kalau ini juga kita mau kasih statis boleh, kalau kita mau kasih bergerak juga boleh ya. Kalau mau kasih bergerak ya kursor sudah ada pada kelompok tulisan ini, kemudian pilih animasi. Mau kasih bergerak kemana, mau flow in, mau dan seterusnya terserah ya. Nah, ini seperti tadi, ini jangan dia berada pada posisi timingnya berada pada posisi on click. Nah, ini kalau kita lihat timing di sini dia membaca ini on click. Nah, ini kita ganti dengan after previews. Nih, supaya dia bergerak secara otomatis. Dia bergerak secara otomatis tanpa harus menunggu di klik ya. Nah, lamanya juga ada di sini berapa lama waktu dia butuhkan untuk dia bergerak gitu. Ya. Dan yang ini
Nah, kelompok kalimat yang kedua ini kita coba kita kasih perjelas dia pakai huruf apa yang bisa ini, mudah-mudahan dia bisa di sini. Oh, bisa di sini ya. Oke, kita di sini anggaplah di sini aja ya. Kita perbesar dia. Ya, posisinya terserah, kita mau kasih tengah ini atau kasih paling ujung di sini, terserah, tergantung selera masing-masing. Mudah-mudahan ini kebaca. Kita kasih besar-besar lagi biar lebih wondering. Wow. Nah, ini adalah dua kelompok kalimat, satu di sini, satu di sini, yang bisa kita atur siapa yang mau muncul terlebih dahulu. Ya, jadi dalam file ini, ya, kita lihat di animasinya di sini dulu. Ya. Dalam file ini ada teks berapa di sini? Ini teks 1, ini teks 2. Nah, ini teks dia akan muncul ini dan ini, ini dia belum muncul di animation pane karena kita belum kasih dia perintah untuk dia beranimasi, dia bergerak atau tidak. Karena ini kalau belum ada perintah animasi, maka ketika muncul slide-nya langsung dia muncul. Makanya di sini dia belum ada. Ini kalau pane ini, animation pane ini untuk ini ada kodenya di sini. Ya. Berarti ini untuk dia ini. Ini textbox 3 ini maksudnya ini. Kalau yang ini belum ada. Dia akan muncul kalau kita beri perintah animasi. Katakanlah kita pakai split atau wipe atau bisa pilih banyak, ini banyak pilihan ya. Kita kasih turunkan banyak pilihan, mau yang mana, mau yang tak putar-putar, kita pilih saja dulu yang sederhana dah. Dari samping, dari atau tiba-tiba muncul, terserah ya. Bapak Ibu kan sudah pakar yang begini-begini. Nah, muncul dari bawah saja. Nah, ketika kita sudah kasih perintah ini, maka dia munculin. Ya, muncul dia punya pane, animation pane ini bahwa dia ini sudah menjadi bagian dari animasi. Tetapi perhatikan di sini ada kode mouse ya, gambar mouse ini. Ya, ini ada gambar mouse. Ya. Itu artinya dia hanya bergerak, dia hanya beranimasi jika dia diperintahkan oleh mouse. Untuk itu, diapain? Bagus, ada yang sudah jawab. Ganti startnya. Start on click itu diganti dengan after. Nah, kenapa after? Supaya dia ini. Kalau with, dia akan bersamaan dengan di atas. Karena ini 0, ini 1. Jadi ini dulu baru ini. Coba kita tes kalau with ya. Kalau with itu ya, itu dia sama-sama. Jadi gambarnya dia sejajar ini. Ini gambarnya dia sejajar. Kita lihat. Dia bersama. Karena yang kalimat kedua ini kita bilang with previous. With previous. Kok susah sekali saya bilang previous ya. Ini. Jadi ini previous-nya ini. Jadi peristiwa yang sebelumnya ini. Kelompok ini. Jadi dia muncul bersama peristiwa yang sebelumnya. Kalau after setelah ini, maka kita ganti. Ini kita ganti dengan star setelah previous. Ini. Kita ganti dia di sini. Dia berubah juga dia di sini. Nah, coba lihat kita buktikan. Kita full screen. Ini udah jalan sendiri, saya tidak klik. Gitu ya. Nah, ini wah cepat sekali. Oh, bisa. Kita sesuaikan waktunya. Kalau cepat sekali waktunya. Sini. Ini kita mau kita kasih 5 detik lah ini ya. Yang kalimat yang ini kita kasih 5 detik. Sorry, saya punya suara agak paro ini. 5 detik ini dia durasinya 1 detik. Kita bisa juga diganti di sini, bisa ganti di sini ya. Kita kasih 5 detik. Kita klik OK, 5 detik. Otomatis dia di durasi sini bisa berganti sini. Ya, bisa langsung di sini, bisa juga tadi di sini. Nah, ini dia langsung kasih 5 detik ini, jarak ke sini ini 5 detik. Setelah 5 detik baru ini yang berikutnya.
Ini yang disebut dengan after. Kalau kita tulis ini with previous, maka dia akan muncul di sini. Nah, coba kita buktikan ya. Yang ini teks yang kedua ini. Teks kedua ini kita klik di sini. Ini kan after previous. Kalau kita start with previous, bisa juga di sini ya. Ini dia pindah ini yang hijau ini ke sejajar dengan yang pertama. Ya, sejajar dengan yang pertama. Nah, ini waktunya dia ini 5 detik, sementara dia ini 1 detik. Kalau bersamaan begini kita lihat hasilnya. Ini 5 detik. Ini 1 detik sudah selesai. Dia 5 detik dia bergerak ke sini ini. Ya. Kalau ini 1 detik. Karenanya kurang bagus kan? Masa ini yang duluan ini yang duluan dibaca baru ini. Sementara konsep kita kan ini yang pertama, setelah ini baru ini yang dibaca. Oke, kalau begitu kita koreksi dia. Kita koreksi ini after previous. Bisa di sini, bisa di atas juga sini. Saya sudah terlanjur buka ini. Nah, after. Nah. Ya, 1 detik. Tidak usah kita ganti. 1 detik saja durasinya dia bergerak. Itu 1 detik durasi dia bergerak. Gitu ya. Kita lihat hasilnya. Mari kita buktikan. Jeng, jeng, jeng. 1. Setelah dia selesai stop, nah baru itu disebut dengan after previous. Gampang kan? Oh, gampang sekali. Dia akan jadi menarik ini kalau Bapak Ibu bekerja dengan feel. Nah, sekali lagi saya ingatkan anak-anak kita ini taste-nya aduh luar biasa sekali, sehingga bikinlah presentasi yang bagus-bagus ya. Kami tugas-tugas terus dikasih, kalaupun kasih tugas ya kasih tugas online lah ya, yang keren-keren supaya bisa bersaing dengan mereka sumber ajarnya itu kan dari mana-mana ya. Kalau kita tidak ini diketahui juga anak-anak. Sorry. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kalau mau lihat secara keseluruhannya, ini kita mulai dari slide pertama ya. Ini tambahan saja ya. Slide pertama kita periksa dulu transisinya. Nah, jadi dari sini ke sini ke sini ke sini pindah-pindah ini supaya dia bisa bergerak otomatis, kita masuk di menu transisi. Nah, ya. Jadi kita sudah isi latar, kita sudah isi teks. Kita belum isi karakter dengan suara ya. Ini dulu. Bagaimana ini kita lihat bagaimana supaya setiap slide itu pindah ke slide yang lain. Kita lihat di transisinya ya. Di transisinya durasinya ini 2 detik ya. Bisa juga kita kasih waktu, hey di sini umpamanya ada pengantar di sini berapa lama ya, kita atur waktunya ya. Atur waktunya mau berapa lama. Oh ya, kita ngatur waktu 2 menit 3 detik ini detik ya. Setelah 3 detik dia pindah ke slide berikutnya. Ini maksudnya ini ya, advance slide. Ini maksudnya dia perintahkan ini program. Hey slide, setelah 3 detik kamu pindah ke slide berikutnya ini. Setelah 3 detik maksudnya. Nah, terus kita ke slide kedua. Nah, slide kedua ini video. Nah, kalau kita bawa kursor ke sini, ya, ini ada ini ya. Ada tanda ini, kita bisa lihat juga berapa lama durasinya. Kita sampai sini, kita klik saja. Sini. Ini berapa ini? 1 detik 1,8. Nah, supaya ini dia berpindah ke slide berikutnya itu kita ganti dia 1 detik 8. 1,08. Supaya dia otomatis nanti berpindah toh 1,08. Nah, setelah 1,08. Nah, ini berapa lama kita butuhkan ini? Karena ini dia harus membaca, ini naik saja ke atas itu berapa tadi ini? Ini 2 detik dia jalan naik ke atas, membacanya mungkin butuh waktu sekitar 5 detik lah. Atau 10 detik juga boleh ya. Coba kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh, sekitar 10 detik lah ya.
Ya, 10 detik itu kita kasih timing di sini. After. Jadi berapa lama setelah ya. Jadi apa? Pada detik ke-10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa 10, bisa 5, itu 10 detik dia harus berpindah. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin slide yang jumlah lamanya setengah jam atau 30 menit, ya sudah itu berapa slide yang dibutuhkan, ya bagi rata-rata itu sekian menit, sehingga dalam satu slide itu berapa detik, ya bisa 10 detik, 15 detik, bisa ya terserah, apalagi kalau ada penjelasan dalam satu slide itu, ya penjelasan dalam satu slide itu bisa jadi sampai 20-30 detik ya, setengah menit, atau bisa 1 menit, bisa 10 menit bahkan satu slide, tergantung nanti pengembangannya nanti. Tapi kalau animasi itu biasanya nggak terlalu lama-lama, kecuali kalau bahan presentasi yang non animasi itu ada di template itu, mungkin sudah ada Bapak Ibu yang buka, karena di materi sebelumnya saya sudah bagikan lewat ketua kelas Pak Is. Mohon maaf Tita sekarang jadi ketua kelas. Ya. Kita isi 10 detik untuk di slide yang ketiga ini ya. Kemudian slide keempat juga ini kita ya, ini saya jangan on mouse click. Saya juga lupa tadi ini after ini ya. Ini tidak boleh jadi hapus saja ini, karena ini kalau masih ada ini dia tidak akan berpindah ya, dia tidak akan berpindah ini. Untung saya ingat. Untung saya lihat. Ya. Nah, yang keempat juga itu ya, jadi sudah kosong. Ini berapa kita kasih durasinya di sini adalah durasi video ini. Karena ini slide 4 video kan, jadi video gambar itu kalau animasi itu begitu. Untuk melihat berapa waktunya, kita bawa saja kursor ke sini. Ini 1:20. Nah, 1 detik 1,20 detik. Begini modelnya orang kalau bikin animasi, bikin film ya kira-kira begini nih. Makanya Kak jelek. Ya, ini maksudnya jadi dia akan ada telepon masuk, saya pause dulu ya, ada telepon masuk. Iya, kita lanjut lagi. Tabe tadi itu ada telepon, rupanya dari bendahara. Aduh, memang itu rezeki tidak kemana-mana. Ibu Rahani telepon. Tadi Pak, ada uang transport. Alhamdulillah, di masa pandemik ini tidak keluar-keluar, ada tunjangan transport. Oke, kita lanjut. Apa nih tadi itu? Mana ini? Aduh, siapa yang ingat tadi itu? Kita bicara. Oh ya, perpindahan ya. Perpindahan dari sini, oke sudah. 1:20 detik kita, oke. Selesai itu, kita pindah ke sini. Nah, kita pindah ke sini. Ini terekam juga. Oh, terekam juga. Terekam ke sini. Ini kita sudah atur kalimatnya ya. Kita sudah atur kalimatnya. Nah, ini kita perhatikan juga ini. Sekali lagi karena kita bikin animasi ini, on mouse-nya ini harus dihapus. Klik saja 1 kali, hilang. Berapa lama ini? Ini 5 detik dia bergerak naik, ini 1 detik. Kalau bacanya ya 10 detik. Ya 10-15 detik lah, boleh lah. Kita kasih 15 detik, boleh. Di sinilah. Jam di bawah, terlalu kecil ke. 3, 4 atau 12 mau, jangan terlalu lama-lama nah. 12 mau. Oke. Enak. Nah, sekarang bisa dilihat langsung dari sini, bisa juga di slideshow. Ya, kita kalau mau lihat hasilnya bahwa kita tidak konvensional lagi, kita tidak pakai klik-klik, kita langsung putar. Kita 1, 2, 3. Ini mulai dari pertama. Oke, saya tidak pegang mouse, dia sudah bergerak sendiri, ini sudah jalan. Ya, dia sudah tapi belum jadi video, ya, belum jadi video. Jadi nanti kalau dia jadi video setelah kita ekspor. Ini dia jalan sendiri nih. Saya tidak pegang mouse ini, saya tidak pegang komputer, dia sudah bergerak sendiri. Selesai. Nah, mau tambah lagi 1 slide, terima kasih dan lain sebagainya, ya tergantung nih, sudah selesai.
Nah, gitu ya. Kira-kira begitu dulu untuk bikin animasi presentasi yang bergerak. Yang kita sudah belajar itu adalah mengenal tools-nya, kemudian kita memasukkan latarnya, kemudian kita memasukkan kontennya, ya kalimatnya. Ini baru kalimat, belum karakter, ya orang-orang itu belum karakter itu dengan suara. Teman-teman, untuk sementara ya, ini untuk sementara di sesi kedua ini kita sudahi dulu materi yang kita sudah bicarakan itu, khususnya menginput kalimat atau teks ya. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya, itu tentang bagaimana mengisi karakter dan juga mengisi suara. Baik, terima kasih banyak atas kontribusi teman-teman. Terima kasih yang berkenan untuk memberikan like dan subscribe-nya ya. Selamat berbahagia, sejahtera selalu. Bye-bye.